Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Sukyadina Tehbana, NIM 19011180065, Prodi PG PAUD semester 5A. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya. Adik-adik, tema pembelajaran kita pada hari ini adalah tumbuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang konsep dari tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, dan juga ada buah. Nah, adik-adik, kita akan bahas satu persatu dari bagian-bagian tumbuhan ini, dan kita akan melakukan dua eksperimen terhadap dua bagian tumbuhan ini, yaitu daun dan buah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Di sini yang pertama adalah bagian dari akar. Nah, bagian dari akar ini dia berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Sedang batang itu sebagai penyokong bagi tumbuhan, dan juga batang itu berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Fungsi dari daun itu sebagai dapur bagi tumbuhan untuk memasak. Selain itu juga bagian dari daun ini dia berfungsi atau berperan untuk memproduksi asap hijau atau klorofil. Nah, selain itu juga daun bisa bernapas loh adik-adik. Bagian dari daun yang berfungsi untuk pernapasan itu disebut stomata. Di daun itu ada dua warna, yaitu warna hijau dan juga warna coklat. Nah, kenapa ya daun bisa berwarna hijau dan bisa berwarna coklat? Nah, kalau untuk daun yang berwarna hijau ini, dia masih memproduksi pigmen klorofil atau masih memproduksi zat hijau daun. Nah, sedangkan untuk daun yang sudah berwarna coklat itu dia tidak memproduksi zat hijau daun. Zat hijau yang ada di dalam daun ini sudah habis sehingga dia menjadi warna coklat. Nah, selanjutnya adik-adik, bagaimana pernapasan pada daun? Nah, adik-adik, kita akan melakukan percobaan ya. Dalam melakukan percobaan pada daun ini, kita membutuhkan gunting, isolasi, dan juga plastik, sinar matahari, dan juga ada tumbuhan. Adik-adik, di sini kita akan melakukan percobaan terhadap pernapasan tumbuhan. Di sini ada tumbuhan yang akan kita coba pernapasannya. Di sini kita akan membungkus daun-daun pada tumbuhan ini ya. Kita akan membungkus daun pada tumbuhan ini. Setelah kita membungkus daun ini, kita mengeluarkan udara yang ada di dalam plastik. Kita mengeluarkan udara yang ada di dalam plastik, dan kita memberikan isolasi. Kita memberikan isolasi dan kita membungkus daun pada tumbuhan. Nah, adik-adik, sudah kurang lebih 1 jam. Jadi kita akan melihat hasil pernapasan dari tumbuhan tadi. Di sini kita akan membongkar untuk melihat hasil pernapasannya ya. Kita melepaskan isolasi tadi dengan menggunakan gunting.
ternyata tumbuhan ini melakukan pernapasan, sehingga di sini ada uap-uap air. Sini ada pernapasan, adik-adik lihat di sini ada air, dan di dalam plastik ini juga terdapat embun-embun adik-adik. Kita akan melihat hasil eksperimen kita tadi tentang pernapasan tumbuhan yang terjadi pada daun. Nah, di sini adik-adik bisa lihat, di sini terdapat gelembung-gelembung air di dalam plastik yang dihasilkan oleh daun. Itu artinya daun sedang melakukan pernapasan. Dan di sini kita akan membukanya untuk melihat perubahan yang terjadi. Nah, adik-adik bisa lihat di sini di plastik ini terdapat gelembung-gelembung air yang dihasilkan oleh daun, dan di daun sini pun terdapat gelembung-gelembung air. Ini artinya tumbuhan ini melakukan proses pernapasan sehingga menghasilkan uap. Bagian terakhir dari tumbuhan adalah buah. Buah ini dia berfungsi atau berperan sebagai pemberi vitamin C bagi tubuh kita. Nah, di sini saya juga membuat sebuah eksperimen tentang buah. Di sini buah yang saya gunakan adalah buah jeruk. Nah, adik-adik, di sini kita akan melakukan eksperimen buah. Di sini buah yang saya gunakan adalah buah jeruk. Dan alat dan bahan yang saya gunakan yaitu pertama ada buah jeruk, di sini ada sendok, dan di sini ada piring untuk meletakkan buah jeruk. Di sini ada potongan botol bekas air mineral dan yang sudah diisi dengan air mineral secukupnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan buah jeruk ini ke dalam air, apakah dia tenggelam atau tidak. Nah, adik-adik, ternyata buah jeruk ini tidak tenggelam. Sekalipun sudah ditekan menggunakan sendok, tetapi tidak tenggelam. Nah, yang berikut kita mencoba memasukkan yang satu lagi ke dalam air, apakah tenggelam atau tidak. Ternyata sama ya adik-adik, tidak tenggelam. Kita keluarkan dan melepaskan kulitnya. Ini kita melepaskan setengah dari bagian kulitnya, lalu kita masukkan kembali, apakah dia tenggelam atau masih tetap sama melayang. Nah, masih sama adik-adik, dia masih tetap melayang di atas air dan tidak mau tenggelam sekalipun kita sudah menekan menggunakan sendok. Kita keluarkan lagi dan kita melepaskan kulitnya. Dan kita meninggalkan sedikit dari kulit buah ini. Lalu kita masukkan lagi ke dalam air, apakah dia tenggelam atau masih tetap melayang. Nah, adik-adik, ternyata masih saja melayang sekalipun kita sudah menekannya. Kita mengeluarkan lagi dan kita melepaskan seluruh kulitnya. Kita sudah melepaskan semua kulit dari buah jeruk tadi. Nah, adik-adik, ternyata ini tenggelam. Kenapa buah jeruk yang masih dengan kulitnya tidak tenggelam dan buah jeruk yang sudah dilepaskan kulitnya sudah tenggelam?
akar, karena di dalam kulit buah jeruk ini terdapat pori-pori udara sehingga buah jeruk tidak tenggelam. Nah, kalau untuk buah jeruk yang kulitnya kita sudah lepaskan, itu tidak memiliki pori-pori udara sehingga buah jeruk ini tenggelam. Nah, penjelasan tadi adik-adik sudah mengenal konsep atau bagian-bagian dari tumbuhan. Pertama itu ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, dan yang keempat ada buah. Video pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.